Oke. Ini kita akan coba untuk mengurai kembali secara definitif tentang sampel ya, tentang sampel. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa suatu studi atau riset itu kita akan memiliki sasaran suatu populasi tertentu ya, apakah populasi itu dalam bentuk komunitas terbatas ya, misalnya di sekolah atau mungkin di toko atau mungkin di satu wilayah RT atau populasinya di suatu wilayah kabupaten kota atau misalnya lebih luas lagi misalnya dalam satu negara misalnya ya. Nah, lalu kita tentunya tidak, kalau semakin besar populasi untuk kita lakukan sensus akan menjadi semakin kecil kemungkinan karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya gitu ya, sehingga kita menentukan perlu mengambil sebagian dari populasi yaitu sampel. Tadi seperti itu ceritanya ya. Nah, ada istilah lain ya seperti subjek gitu ya. Kalau kita bisa subjek atau subjek atau sampling. Nah, sampling itu adalah pengambilan sampel. Ya, jadi kalau kita ini teknik samplingnya gimana? Kadang begitu ya, kalau di dalam studi atau riset itu kadang ada muncul pertanyaan atau istilah. Ini teknik samplingnya gimana gitu. Nah, berarti kita sedang bicarakan tentang bagaimana metode atau cara mengambil sampel, itulah sampling gitu. Nah, mengapa kita perlu melakukan sampling? Gitu ya, karena bisa jadi elemen atau responden yang mau kita teliti itu jumlahnya bisa ribuan, ya ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan gitu. Makanya kita perlu ada sampel atau menggunakan sampling, teknik sampling gitu. Lalu pengujian, ya pengujian. Nanti tentunya dari sampel itu akan kita uji apakah sampelnya sudah cukup mewakili, valid atau tidak gitu ya, reliable atau tidak gitu ya. Nah, itu nanti kita akan uji secara statistik apakah mewakili atau tidak dari populasi yang sedang kita teliti itu gitu ya. Nah, ada beberapa cara atau sampling yang seringkali digunakan. Ini yang sudah kita tadi bicarakan di awal sebetulnya. Jadi ada teknik sampling yang sifatnya acak gitu ya. Acak berarti random, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh elemen populasi menjadi sampel. Itu namanya random. Ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada seluruh elemen yang ada di dalam populasi yang kita mau teliti itu kesempatan yang sama, ya kesempatan yang sama itu namanya random. Ya, random itu ada istilah random acak sederhana atau sampling acak sederhana atau simple random sampling itu ya. Jadi kalau menggunakan simple random sampling itu berarti kita memberikan kesempatan yang sama pada suatu populasi gitu ya, yang memiliki tingkat homogenitas yang tinggi. Jadi kalau sampel atau anggota dari populasi atau elemen dari suatu populasi itu tidak memiliki perbedaan yang tinggi, maka sampling sederhana ini bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya ternyata homogenitasnya itu rendah atau heterogenitasnya itu tinggi, maka kita akan menggunakan sampling yang sistematis atau sampling yang berjenjang karena agar terwakili ya, agar terwakili dari seluruh komponen atau elemen di dalam populasi tersebut. Ya. Jadi ada istilah sampling sistematis atau systematic ya, systematic sampling. Jadi misalnya setiap elemen dipilih dengan jarak tertentu
lalu baru kemudian dibuat acak. Itu namanya systematic sampling. Contoh ya, contoh ini misalnya mahasiswa MMGC ada di 5 provinsi misalnya. Ada Provinsi Jawa Barat, ada DKI, ada Kalimantan Barat, ada Nusa Tenggara Barat misalnya, kemudian ada Jawa Tengah misalnya. Nah, ternyata populasi terbesar misalnya 60% ada di Jawa Barat misalnya. 60% ada di Jawa Barat. Lalu berikutnya ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan Barat, ada di Nusa Tenggara tadi. Nah, maka kita bisa menggunakan systematic sampling agar terwakili populasi yang besar itu terwakili. Maka dibuat proporsional. Maka disitulah yang kemudian dibuat systematic sampling. Jadi bisa terwakili 60% dari Jawa Barat, nah gitu. Karena sesuai dengan porsinya itu namanya systematic sampling. Nah, ada stratified random sampling ya. Nah, ini untuk mengurangi adanya heterogenitas ya, untuk mengurangi adanya perbedaan ya, perbedaan yang dimiliki oleh calon responden atau sampel yang mau kita ambil ya. Nah, tingkat heterogenitas yang tinggi itu bisa kita lakukan misalnya gini ya, kita ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap mobile phone, terhadap HP ya, terhadap HP. Jadi perilaku konsumen dalam berkonsumsi atau mengkonsumsi HP misalnya. Nah, di situ kita misalnya membuat klasifikasi strata karena ternyata HP itu dipakai dari balita sampai manula, ya kan? Jadi perilaku orang itu memperlakukan, nah ini ada HP nih. HP itu dari balita udah pegang HP gitu ya, sampai manula, sampai kakek nenek uyut-uyut itu pakai HP juga gitu. Nah, kalau kemudian kita membuat sampel itu tidak menggunakan stratified random sampling, maka bisa berisiko hasilnya, ya berisiko. Misalnya ternyata yang kita jadikan responden itu adalah kakek nenek, gitu ya. Pasti beda perilakunya dengan milenial, beda dengan generasi Z, gitu ya. Beda dengan generasi kolonial, gitu. Nah, maka perlu dibuat stratified random sampling, gitu ya. Jadi misalnya diklasifikasikan usia, misalnya usia 5 misalnya sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20, misalnya dibuat klasifikasi begitu. Ya sehingga nanti kita bisa menganalisis ya hasilnya itu terwakili ya, terwakili dan bisa menceritakan bagaimana kondisi sampel ya dengan hasilnya itu bisa dihubungkan. Bisa terwakili dan bisa dihubungkan. Nah, cara yang lain adalah cluster sampling ya, cluster sampling. Jadi kita misalnya gini, ingin meneliti perusahaan X misalnya, perusahaan X. Nah, perusahaan X ini karyawannya itu terbagi-bagi ya, ada di marketing, ada di SDM, ada di produksi misalnya. Lalu kita mengklasifikasikan ya, membuat cluster SDM sendiri, marketing sendiri, produksi sendiri. Nah, itu namanya cluster sampling gitu. Ada sampling area, ya sampling area ini berdasarkan dari wilayah-wilayah yang terwakili ya. Ada double sampling. Nah, kalau double sampling ini kita bisa mendapatkan sampel gitu yang kita teliti gitu ya dengan data objek yang sama dari before dan after gitu ya. Jadi sebelum dan setelah suatu penelitian dilakukan, kita bisa men-tracer atau menggunakan sampel untuk bisa kita bandingkan ya antara yang dulu dengan sekarang misalnya. Yang terkait datanya itu terkait dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Itu namanya double sampling. Nah,
Berikutnya, ini sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa kita bisa membuat suatu sampel dengan random maupun non-random, gitu ya. Random maupun non-random. Nah, yang non-random, ya, non-probability random, itu yang purposive-nya, namanya purposive. Dari kata purpose, ya, ada tujuan tertentu, ya, ada tujuan tertentu, purpose. Purposive sampling. Nah, purposive sampling ini bisa yang pertama itu adalah judgment sampling. Ya, judgment sampling. Nah, judgment sampling ini kita mencari sampel mereka-mereka yang bisa memberikan informasi atau yang bisa mewakili dari sampel yang kita ingin tuju. Ya. Jadi contoh misalnya kita ingin mendapatkan suatu insight atau pendapat dari seorang ahli misalnya di bidang ketenagakerjaan misalnya. Maka kita bisa bisa mengidentifikasi dulu kriteria dari responden atau sampel yang mau kita jadikan untuk sampel ini adalah kriterianya misalnya dia pernah bekerja di bidang SDM sekian tahun misalnya. Lalu kita buat kriteria misalnya dia pernah menduduki posisi strategis dalam jabatan struktur di perusahaan secara struktural, misalnya sebagai direktur SDM atau manajer SDM. Nah, jadi kita membuat klasifikasi, itu namanya purposive sampling. Nah, kalau kuota sampling itu kaitannya dengan kita akan menentukan berapa persen dari jumlah populasi yang nanti kita akan jadikan sebagai responden itu secara proporsional, ya, secara proporsional. Jadi kita tidak menghitung dengan formulasi tertentu. Ya, kalau yang tadi yang random itu kan kita buat biar bisa diakui secara statistik, maka nilai sampelnya atau jumlah sampelnya itu proporsional dengan jumlah populasinya, maka dihitung, ya, dihitung presesinya dihitung. Tapi kalau non random kita bisa menggunakan kuota, ya, bisa menggunakan kuota. Jadi kita membuat komposisi sendiri kita bisa berdasarkan dari peneliti, ya. Nah, berikutnya adalah bicara tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Ada kita menggunakan simple random sampling, menggunakan systematic sampling, menggunakan stratified random sampling. Ya, nanti bisa dibaca ya kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya kira pilihan-pilihan kita untuk menentukan mana yang paling sesuai tentunya nanti akan sangat terkait dengan berapa jumlah populasi dari objek studi kita, gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat dari luasan areanya, apakah di area yang bisa kita jangkau ataukah mungkin berbeda wilayah yang jauh sehingga kita sebagai peneliti akan kesulitan kalau misalnya kita harus bertemu langsung dengan narasumber atau dengan responden kita misalnya. Jadi ini akan menentukan pilihan-pilihan yang paling rasional dan bisa diterima secara statistik, gitu ya. Nah, ukuran sampel tadi sudah dibahas ya. Jadi bisa menggunakan bisa menggunakan formulasi tadi yang sudah kita diskusikan. Ya, lalu kita menentukan juga tentunya berapa level of confidence kita, ya, tingkat kepercayaan kita terhadap sampel nanti yang mau kita ambil itu berapa persen. Tadi juga sudah didiskusikan ya di awal. Saya kira ini tidak perlu dibahas lagi karena tadi sudah ada contohnya ya. Baik, demikian materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan.